dalam kegiatan Postindia Desa Sabot tahun 2017 ini dana perlengkapan siap. Aji-aji Banten. Ajeng dari Bapak Ketua DPRD Kabupaten Gianyar, Sedihak Wangan Dutian, Ibu dan Bapak anggota DPRD Dapil Blabatu, Sanewangan Dutian. Secara resmi, Porsonidas yang ditandai dengan pemukulan gong. Yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Gianyar disilahkan. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya dan ditugaskan kepada saya untuk membuka Porsonidas Desa Sabau tahun 2018 dan sekaligus beliau menyampaikan selamat Desa Sabau untuk melaksanakan Porsonidas yang tahun 2017. Porsonidas Desa Sabau tahun 2017 dibuka dengan resmi. Izin semuanya Filosofi pohon buah nangka. Makna dari filosofi pohon buah nangka, apabila pohon buah nangka dirawat dengan baik, maka hasil buah nangka yang kita dapatkan adalah kualitas buah nangka yang baik.
Gemerincing air yang menerpa bebatuan, lambaian pepohonan diterpa angin, membuat siapapun terpana akan keagungan alam Petani. Terbentuknya sungai ini berawal dari kisah legenda Raja Maya Denawa yang sakti menebar teror kepada rakyatnya untuk tidak menyembah kepada para dewa. Akhirnya Maya Denawa berhasil dibunuh oleh Dewa Indra ketika Maya Denawa berubah menjadi batu cadas. Batu cadas tersebut dipanah oleh Dewa Indra hingga Maya Denawa menemui ajalnya. Darah Maya Denawa terus mengalir dan menjelma menjadi sungai yang sekarang dikenal dengan Sungai Petani.
dari sebuah sejarah ditugaskannya I Gusti Gede Padang, saudara dari I Gusti Gede Angkatan dari Bodo, dengan berbekal sebilah keris yang bernama Ki Durga Jempinis dan bala wadua 20 orang, I Gusti Gede Padang berhasil menundukkan Ki Mekel Rengket, penguasa hutan Rengket di bawah kekuasaan Sukawati. Setelah hutan Rengket ditundukkan oleh I Gusti Gede Padang, maka I Gusti Gede Padang langsung diangkat sebagai manca agung di hutan Rengket.
sedangkan yuga berarti zaman. Secara harfiah, Barenda juga berarti zaman persatuan. Garapan ini diangkat dari fenomena sosial dinamika masyarakat, khususnya yang terjadi di Desa Sabo. Desa Sabo dengan 8 banjar dinas tidak jarang terjadi gesekan-gesekan yang disebabkan oleh hal yang sepele, baik di dalam maupun di luar banjar itu sendiri. Kegiatan pemecah belah persatuan ini paling sering terjadi beberapa tahun ke belakang. Untuk itu, gelaran Persenides yang pertama ini maka diciptakan garapan berupa seni kerawitan Beleganjer yang berjudul Bandanda Yuga. Dengan teknik pukulan yang sederhana namun terdengar rumit, melodi yang atraktif dan harmonis,
demi kemajuan dan perkembangan Banjar, desa, dan lain sebagainya. Dalam sangkap ini sudah pasti akan terdapat perbedaan pendapat, istilahnya pro dan kontra. Pro dan kontra terdapat apabila tidak dipecahkan dengan olah rasa, olah pikir, dan olah kalbu, maka akan terjadi sebuah perdebatan bahkan pertikaian. Dalam hal ini, seorang pemimpin sangatlah berperan penting untuk menetralisir dan mempertimbangkan dengan masyarakatnya agar terdapat sebuah kemufakatan desa, terbentuklah satu seketruna-truni desa yang tergabung dalam 4 seketruna yang bernama Catur Yowani, yang bertujuan untuk mempersatukan anak muda agar bersatu dan tidak memecah belah desa. Dengan konsep olah rasa, olah pikir, dan olah kalbu ini berharap bisa menjaga dan melestarikan seni dan budaya Bali. Dari peristiwa tersebut, penata mentransformasikannya ke dalam bentuk garapan belaganjur berintonasi keras dan dinamis yang di dalamnya terkandung unsur permainan melodi, tempo, ritma, dan dinamika untuk menjalin keharmonisan musik atau barengan belaganjur. Demikianlah sinopsisnya. Sekarang tidaklah terakhir dari penampilan sekagong alit-alit Desa Putranan Bondio.
Jadi dalam kesempatan itu yang berusaha menilai semaksimal mungkin, tidak ada intervensi dari pihak manapun. Ini murni dari hasil penilaian yang bertiga. Ya, lagi sekali yang mohon kepada masyarakat Desa Sabo, apapun hasilnya nanti, itulah yang terbaik, itulah keputusan murni dari tim Dewan Juri. Ini sama sekali tidak ada intervensi dari pihak satu, pihak dua, dan lain sebagainya. Ya, atas waktu yang diberikan oleh ketua panitia, itu tim juri diharuskan mengumumkan, dan apa yang disampaikan tadi mudah-mudahan tidak ada pelanggaran lagi. Kalaupun itu ada, itu di luar tanggung jawab tim juri. Jadi sekarang yang mengumumkan hasil penilaian lomba bela gandul yang berlangsung tadi. Yang mulai dari juara 3. Juara 3 dengan nilai 235. Jadi sekali juara 3 dengan nilai 235 diraih oleh nomor urut 5. Kemudian juara 2 dengan jumlah nilai 259. Jadi sekali juara 2 dengan nilai 259 diraih oleh nomor urut 3. Untuk juara 1 dengan nilai 264. Lagi sekali, juara 1 dengan nilai 264 diraih oleh nomor urut 2. Tentang keputusan Dewan Juri,